Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada dan mengikuti ibadah doa pagi hari ini. Kami berharap Anda semua dalam kondisi baik dan sehat. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita tinggikan Dia Raja di atas segala raja. Oh haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau memuji-Mu. Kami mohon kehadiran-Mu Tuhan. Bertahtalah di atas pujian kami. Kami datang kepadamu Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Kami sembahkan. Kami sembahkan. Haleluya. Haleluya. Saat pagi hari datang lagi menghadap Tuhan dan merendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari datang lagi menghadap Tuhan dan merendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Sebab Kau Allah Mahaku, ku tinggikan Allah
kita menghadap Tuhan pagi hari ini dengan segenap hati kita. Mari kita sembah Dia dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Oh, haleluya.
buat segala kebaikan yang Kau berikan dalam hidup kami. Begitu besar Tuhan kebaikan-Mu buat hidup kami. Oh Jesus, kami bersyukur. Yeshua, kami bersyukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih dan berlimpah di hidupku. Bapa,
naikkan syukurmu kepada Tuhan. Mari ingat segala kebaikan Tuhan yang sudah engkau terima sampai hari ini. Dan mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan. Oh Jesus, haleluya, haleluya. Oh Yesus, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, Yesus, oh yang murah-murah-murah-murah. Satu-satunya Allah yang sejati, Allah yang benar, Allah yang ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, 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 Yesus. Haleluya. Yang telah menjamah segenap hatiku, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti-Mu, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku,
dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Tapi percayalah bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita percayakan seluruh kehidupan kita hanya kepadanya. Kita nyanyikan lagu pujian dengan iman. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tak ada yang
kepadamu Tuhan. Bahwa tiada yang mustahil buat Engkau Tuhan. Tiada yang mustahil buat Engkau. Terpujilah nama Engkau sanggup memulihkan kami dari segala persoalan kami. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau sanggup menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebentar kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan bagi hari ini pokok doa akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Estu. Bapak, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh datang sama-sama menyembah Engkau, rendahkan hati kami di hadapan-Mu, biar Engkau ulurkan tangan-Mu buat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, satu sentuhan tangan Tuhan membawa perubahan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Saat ini kami berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, biar setiap kami yang sakit mendapat kesembuhan. Kami yang terbaring di atas tempat tidur, kami akan turun dari tempat tidur dan berjalan. Kami akan mendapat mujizat Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Engkau Immanuel, Engkau bersama dengan kami. Engkau sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan menyerahkan hidup kami untuk selalu dalam tuntunan-Mu Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kalau ada di antara kami yang saat ini sakit karena COVID-19, Tuhan berkati paru-paru kami biar kami boleh bernafas dengan lega. Dan Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna buat kami. Tuhan beri kepada setiap kami anak-anak-Mu kekuatan untuk kami dapat menghadapi persoalan-persoalan yang sedang terjadi dalam kehidupan kami. Kami tidak mau khawatir, kami tidak mau takut, kami tidak mau gentar, tapi biar kami terus berharap kepada Tuhan hingga Engkau mengangkat kami, Engkau meninggikan kami Tuhan, dan hidup kami Engkau pakai jadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau menolong setiap kami anak-anak-Mu, khususnya kami jemaat Tuhan yang ada di Efrata. Pertolongan Tuhan ajaib buat kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Bersyukur kami ada di bangsa ini. Kami mau katakan shalom buat Indonesia. Biar Indonesia penuh dengan damai sejahtera. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Terjadi hujan pertobatan di Indonesia. Kalau saat ini pemerintah sedang mencanangkan vaksin untuk semua masyarakat yang ada di Indonesia, kami berdoa Tuhan tidak ada satupun yang tidak mendapat vaksin. Hingga kami percaya Tuhan pandemi ini boleh berlalu karena pertolongan Tuhan dan campur tangan Tuhan. Kami berdoa selama PPKM Tuhan, Engkau yang berkarya di tengah-tengah kami, biar setiap kami mau mentaati akan apa yang menjadi peraturan pemerintah. Tuhan tolong hingga Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan kiranya orang-orang yang sembuh dari COVID-19 akan terus semakin banyak. Dan di tahun berikutnya, tahun 2022, kami boleh kembali hidup normal. Karena Tuhan melawat bangsa kami, karena Tuhan campur tangan, karena Tuhan berkarya di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kami, menyerahkan para pemimpin-pemimpin yang ada di pemerintahan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tudungi mereka dengan kasih setia-Mu, pagari mereka dengan kasih-Mu Tuhan, hingga hidup mereka dijauhkan dari segala hal yang jahat. Kami percaya Tuhan berkarya melalui setiap para pemimpin-pemimpin kami yang ada di bangsa ini dan juga yang ada di kota ini. Berdoa juga Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin yang ada di gereja Efrata. Berdoa buat Bapak Ibu Handoyo Lim sebagai gembala sidang kami. Tuhan tolong, Tuhan tuntun, Tuhan tambahkan marifat. Kami percaya pagar perlindungan Tuhan ada pada mereka hingga hidup mereka dijauhkan dari segala kecelakaan. Berkati Oma Trivina, Tuhan yang memberi perlindungan juga buat Oma dan seluruh keluarga yang ada. Kalau sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, berbicaralah kepada kami Tuhan,
biar hati kami tetap melekat kepada Tuhan dan firman-Mu tertulis dalam setiap hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara, kita boleh bersyukur pagi ini bisa ada di hadirat Tuhan, berikan senyum kepada Tuhan. Ayo semua senyum dulu, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Puji Tuhan, kita belajar untuk memenuhi hati kita dengan hal-hal yang rohani, supaya kita kuat dalam Tuhan pada hari-hari yang gelap dan penuh dengan hal-hal yang mengejutkan hari-hari ini. Pada masa pandemi yang parah, tetapi biarlah kita tetap menjaga hati kita. Amsal 4 ayat 23, mari kita baca bersuara bersama-sama. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari jaga hati kita, penuhi dengan ucapan syukur, penuhi dengan kebenaran firman, penuhi dengan Roh Kudus, supaya hidup kita semakin kuat. Jangan diisi hati kita dengan sampah, dengan hal-hal yang negatif, dengan kemarahan, dengan kecewa, dengan dendam. Hal itu tidak membuat kita kuat, justru membuat imun kita makin lemah. Tapi kalau kita mengisi hati kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan, kita akan makin kuat. Kalau kita isi dengan penuh dengan syukur, penuh dengan semangat, penuh dengan beriman, percaya pada Tuhan, maka kita pasti akan bisa melewati pandemi ini dengan baik. Ya, saudara yang di rumah, suami istri jangan bertengkar, isi dengan sukacita, banyak tertawa. Orang tua dengan anak jangan ribut. Mungkin Anda harus membimbing anak-anak sekolah di rumah, dan anak-anak mungkin sudah jenuh, sudah bosan, sudah pengen lari-lari, pengen keluar, pengen jalan-jalan. Tapi saudara, jangan jadikan pertengkaran dalam keluarga. Isi rumah tanggamu dengan kebaikan. Jaga hatimu. Jaga hatimu. Beberapa hari ini kita belajar untuk menjaga hati kita, saudara, ya. Karena kalau kita sakit, maka itu bisa mempengaruhi hati kita. Jaga supaya dari dalam hati kita keluar, mulut kita mengeluarkan hal yang baik, karena isi hati kita adalah baik. Hari ini saya mau ingatkan kembali dari Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Sekali lagi, Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Biarlah hati kita penuh ucapan syukur. Karena ketika hati kita penuh ucapan syukur, maka yang keluar juga ucapan syukur. Tapi kalau hati kita penuh dengan sungut-sungut, maka yang keluar juga sungut-sungut. Kalau hati kita penuh dengan marah, yang keluar akan penuh dengan marah. Kalau hatimu adalah ketakutan, yang keluar adalah suara ketakutan. Tapi mari isi dengan syukur. Mungkin ada di antara Anda yang sakit, katakan bersyukur, terima kasih Tuhan, Kau masih berikan kehidupan, Kau masih berikan pertolongan. Mungkin Anda mengalami kehilangan, tapi ingat masih ada banyak berkat Tuhan yang ada di hidupmu. Ya Pak Handoyo, kalau semuanya baik, enak, gampang bersyukur. Kalau bisnis lancar, apalagi baru naik, omsetnya naik, uangnya naik, wah gampang syukuran. Wes Pak Handoyo mau apa? Ayo kita syukuran. Ya, tapi ini baru susah Pak, pendapatan tidak sebanding dengan pengeluaran, dapatnya kecil, hasilnya minus, mau bagaimana bersyukur di tengah-tengah ini? Ya saudara, memang ketika kondisi baik, mudah untuk bersyukur, tapi bersyukur itu justru diuji waktu
kondisimu tidak baik, waktu situasimu buruk, waktu engkau sehat, bisa kemana-mana, bergerak bebas, bersyukur itu gampang. Tetapi ketika engkau sedang sakit, sedang menderita, dan harus bersyukur, maka itu adalah hal yang indah di hadapan Tuhan. Tuhan membuktikan, mau kita membuktikan bahwa hati kita penuh syukur. Karena apa yang dalam hati meluap ke mulut. Jadi kalau kau bisa bersyukur, berarti hatimu penuh syukur, ya. Dipaksa untuk bersyukur. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu, baik sehat maupun sakit, saat diberkati maupun saat ada kekurangan, saat semua sesuai rencana atau saat semua tidak sesuai rencana, tetap belajar bersyukur. Dan seringkali kita diizinkan Tuhan mengalami situasi yang kurang baik, baru kita bisa belajar bersyukur. Kalau Anda pernah kena COVID-19 dan merasakan bagaimana susahnya bernafas, saya mendengar kesaksian beberapa orang jemaat kita yang sempat mengalami sesak nafas, sempat dirawat di rumah sakit, harus pakai bantuan oksigen. Waduh, nafasnya berat. Nafas itu kayak ambilnya berat, tapi kayak udara enggak masuk. Kayak tenggelam Pak katanya. Kayak aduh susah sekali. Nafasnya tuh pendek-pendek, tersengal-sengal. Enggak bisa ambil nafas lega, itu enggak bisa. Dan itu sesek sekali. Maka ketika dia sembuh dan bisa mengambil nafas, itu lega sekali. Seringkali kita diizinkan Tuhan supaya kita belajar menghitung berkat-berkat yang ada pada kita. Beberapa orang yang diisolasi di rumah sakit, ada yang sampai 12 hari, ada yang 14 hari, ada yang sampai 3 minggu, saudara. Mereka bersaksi, Pak Handoyo, wah, hari-hari berjalan dengan lama sekali. Rasanya bosan sekali. Bahkan tidak boleh bangun dari tempat tidur. Baru bangun sebentar, kalau pas perawatnya datang dimarahi, Pak, harus tiduran, harus bed rest, harus berbaring. Waduh, 2 minggu berbaring, pegel Pak. Dan kalau bisa berdiri sekarang, bisa berjalan, itu anugerah. Bahkan saya ketemu beberapa orang yang keluar dari ruang isolasi, sampai di rumah masih harus berjalan, belajar berjalan lagi saudara. Karena rasanya goyang, sudah 2 minggu, 3 minggu tidak jalan sendiri. Hanya berbaring saja, otot-otot mengecil. Saudara, kalau Anda masih bisa bergerak, bersyukur. Kadang kita lupa, kadang kita mengeluh. Kalau Bapak Ibu bisa tidur tadi malam dengan baik dan bangun pagi ini untuk doa pagi, bersyukur. Karena banyak orang yang kena COVID-19, mereka susah tidur. Badannya linu semua, badannya sakit semua. Apalagi yang dadanya sakit, paru-parunya kena virus, kena cairan. Kalau di ronsen putih-putih saudara, sesek nafas. Bagaimana bisa tidur? Nafas saja susah. Wah saudara, tapi kalau Anda bisa tidur, bangun, jangan lupa bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kalau Anda masih bisa makan, ayo bersyukur. Beberapa yang kena COVID mereka cerita, kena anosmia, tidak bisa mengecap, tidak bisa membedakan rasa.
Ada yang makan apapun hambar. Bahkan ada yang masak sudah dikasih sayur dikasih garam yang banyak. Masih rasanya kurang, kasih garam lagi. Kurang lagi, kasih lagi saudara, kurang lagi. Baru ketika anaknya makan, waduh asin sekali. Mama kok garamnya banyak sekali. Tapi mamahnya merasa, tidak ada rasanya, kurang asin. Oh ternyata dia baru sadar, ternyata dia kena COVID dan tidak bisa mengecap rasa. Yang lain kesaksian, wah rasanya jadi parah. Rasanya semuanya kalau pedes banget. Ada yang rasa kalau asin banget. Padahal garamnya sangat sedikit juga asin sekali. Ada yang gak ada rasa sama sekali, saudara. Tapi kalau Anda masih bisa normal, mengecap berkat-berkat Tuhan, jangan lupa bersyukur. Walaupun hanya nasi pakai sayur, hanya pakai tempe goreng, tapi kau masih bisa merasakan bersyukur. Banyak orang yang sakit parah, mereka di rumah sakit, bahkan tidak bisa makan tempe goreng, gak bisa makan nasi, gak bisa makan bubur, harus pakai susu yang dimasukkan lewat selang, disonde saudara, masukkan lewat hidung, masuk ke mulut, masuk ke lambung. Kenapa? Karena memang gak bisa. Dan kalau Anda masih diizinkan bisa makan, bersyukur. Yang sedang sakit, percaya Tuhan tidak meninggalkan engkau, tetap bersyukur. Sekalipun harus disonde sekalipun. Kenapa? Karena Alkitab berkata ini, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Jadi kalau Anda lupa bersyukur, pandang kepada mereka yang lebih menderita dan belajar bersyukur. Belajar berterima kasih. Belajar mengucap syukur pada Tuhan. Ada cerita seorang rabi di zaman dulu saudara. Rabi itu guru. Kalau zaman dulu ada orang mau menjadi murid-muridnya. Ini seorang rabi di gereja saudara. Biarawan. Maka anak-anak muda yang ikut itu memang harus ikut dia. Tidur bersama, makan bersama. Suatu kali sang rabi punya angkatan murid-murid yang baru. 9 orang anak muda yang baru menyerahkan hidupnya untuk menjadi pelayan Tuhan. Lalu akhirnya sama sang rabi ditaruh di sebuah rumah yang kecil. Mereka harus tidur bersama di ruangan yang kecil, 9 orang. Tapi saudara, namanya anak-anak muda saudara, tidur di asrama yang kecil, 9 orang. Mereka mulai bertengkar, mulai ribut, mereka mulai tidak puas satu dengan yang lain. Lalu akhirnya 9 anak muda ini datang kepada rabinya dan berkata, Rabi, kami tidak tahan. Kami tinggal di tempat yang kecil, 9 orang. Wah, ini itu. Kalau malam ngoroknya banter sekali. Yang ini kalau malam, wah, ngentutan, basbus. Waduh, bikin bau, polusi. Yang ini jarang mandi, baunya luar biasa. Yang ini, wah, pakaiannya berantakan, tidak rapi. Yang ini kalau malam lapar, sering bangun malam, makan persediaan kami. Wah ribut saudara, pokoknya ribut 9 orang. Kenapa? Karena kamarnya kecil dan 9 orang tinggal bersama. Tapi mereka adalah calon-calon pelayan Tuhan. Ini zaman dulu saudara, dan sang rabi berkata, oke, kalau gitu
kalian mau ada solusinya? Oh iya dong Pak, apa solusinya? Mereka berharap akan dipindahkan ke gedung yang lebih gede. Mereka berharap akan dikurangi jumlahnya. Tapi sang rabi membuat keputusan yang tidak mereka pikirkan sebelumnya. Apa? Rabi berkata, sekarang kalau malam ambil seekor kambing dan bawa masuk tinggal bersama kalian. Hah? Apa Rabi? Ambil kambing satu dan tinggal bersama kalian. Lo nggak salah, kami 9 aja udah susah. Ya, kalau kalian masih mau dididik, sekarang belajar praktek. Ambil seekor kambing dan tinggallah bersama kambing itu 1 minggu lagi, baru nanti kalian datang lagi. Saya mau dengar hasilnya apa. Wow, mereka pulang dengan menggerutu. Tapi karena mereka murid, mereka taat saudara. Mereka ambil kambing dan 1 minggu tinggal bersama kambing. Sekarang mereka punya kesibukan yang lebih saudara. Mereka sekarang tidak mengeluhkan bau temannya yang jarang mandi. Mereka mengeluhkan si kambing. Mereka tidak lagi ribut. Mereka ributnya sama kambing. Kambingnya ngembek-ngembek malam. Kambingnya mengganggu. Kambingnya begini. Kambingnya bau. Ngasih makan kambingnya. Wah, macam-macam saudara. Dan selama 1 minggu itu akhirnya mereka kerjasama. Karena mereka sadar ini perintah gurunya. Kalau dilawan tidak boleh. Harus berhasil. Mereka kerjasama merawat kambing dengan susah payah. Setelah 1 minggu akhirnya mereka datang lagi. Dan rabinya berkata, bagaimana keadaan kalian setelah kambing ikut sama kalian? Wah, tambah mengeluh saudara. Wah, gimana kambingnya begini, baunya, kotorannya, nyamuknya datang ini. Wah, ribut kambingnya begini, semuanya ribut dengan kambing. Lalu akhirnya sang rabi berkata, oke, kalau gitu mulai hari ini kambingnya dikembalikan ke kandang. Sekarang kalian tinggal lagi dengan 9 orang. Lalu 1 minggu lagi laporan. Dan saudara, kambingnya dikembalikan ke kandang. Dan mereka hidup bersama ber9 lagi. Di ruangan yang kecil. Ruangannya sama kecilnya. Tempatnya sama kecilnya. Orang-orangnya sama. Tapi 1 minggu kemudian ketika datang lagi, sang rabi berkata, bagaimana keadaan sekarang? Dan mereka berkata, wah puji Tuhan, 1 minggu ini kami rukun. 1 minggu ini kami bisa saling menerima. 1 minggu ini kami bisa menghargai teman kami. Kami bisa ingatkan yang belum mandi. Kami bisa ingatkan yang lapar. Kami bisa saling menolong. Hidup bersama indah. Nah kenapa begitu? Ya daripada nanti kambing disuruh masuk lagi Pak. Kami mending bersama. Dan rupanya kalau gak ada kambing kami lebih enak. Saudara, sang rabi ini menunjukkan kepada mereka. Kadangkala ketika menghadapi situasi yang berat, baru bisa mengerti bersyukur. Tetap sama 9 orang, ruangannya tetap kecil. Tapi ketika tidak ada kambing, mereka baru sadar betapa mereka bisa hidup dengan baik. Ayo belajar bersyukur saudara. Jangan sampai Anda mengalami masalah dulu baru tahu bersyukur. Jangan sampai Anda kekurangan dulu baru tahu rasa menikmati berkat Tuhan. Jangan sampai Anda sakit baru Anda bisa bersyukur atas kesehatanmu. Jangan sampai Anda tidak bisa makan baru bisa bersyukur atas makananmu. Jangan sampai Anda kehilangan keluarga baru Anda bisa bersyukur atas keluargamu. Siapapun pasanganmu, anak-anakmu, orang tuamu, ayo bersyukur. Mari baca kembali ayat ini. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau
Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang Ayo saudara yang sehat, belajar bersyukur. Ada yang sakit, belajar bersyukur. Karena ketika kau bersyukur, kesembuhan akan mengalir, imunitasmu akan naik. Yang sudah sembuh, ayo lebih bersyukur lagi. Tapi Anda yang tidak kena COVID, lebih bersyukur lagi. Karena Tuhan sudah menjaga Anda. Engkau yang kehilangan keluarga, ada kematian duka cita, tetap bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku ya. Ayo angkat tangan sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan. Ayo angkat tanganmu, ayo bersyukur. Dia Tuhan yang setia, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Ku bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur atas anugerah-Mu, oh Tuhan. Yang sedang sakit COVID-19 atau kau merawat keluargamu yang sakit, ayo bersyukur. Tuhan, apa yang terjadi, Kau tak pernah tinggalkan janji-Mu. Kami mau mengucap syukur atas senantiasa segala sesuatu. Dan Tuhan akan perhatikan. Lihat, kami mau belajar bersyukur Tuhan. Tolong kami untuk kuat melewati semuanya. Tuhan pasti menolong. Yang sakit apapun juga, belajar bersyukur. Engkau masih diberi nafas hidup, bersyukur. Haleluya. Yang kehilangan keluarga, yang berduka cita, berikan hati bersyukur. Karena Tuhan sedang memberi tempat yang terbaik buat yang meninggal. Dan Tuhan masih berikan nafas hidup buat saudara terus berjuang di ladang Tuhan. Yang sudah sembuh, ayo lebih bersyukur lagi. Karena Tuhan sudah membuat mujizat di hidupmu. Yang sehat, yang tidak kena COVID, lebih bersyukur lagi. Karena engkau mengalami perlindungan, penjagaan Tuhan. Engkau dilindungi Tuhan, disertai Tuhan, terus bersyukur. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau tak pernah tinggalkan kami. Kami mau belajar bersyukur menyembah-Mu. Ya berdoa kiranya hari ini Kau jagai kami dimanapun kami berada. Apapun yang kami kerjakan, dibuat Tuhan berhasil dan ada perlindungan penyertaan Tuhan. Kami menyerahkan semua hamba-hamba yang telah melayani, berkati, perhitungkan semuanya. Juga buat ibadah worship nanti malam jam 6:30 Tuhan melawat. Sehingga hadirat Tuhan memenuhi setiap ruangan di mana anak-anak-Mu menyembah. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Berkati semua kami masuki hari ini dengan sukacita.
Saudaraku sekarang, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, terus bersyukur. Sampai jumpa nanti di We Worship jam 6:30 malam. Tuhan memberkati.